diceritakan di dalam Bible. Sedangkan di dalam Yeremia 30 nomor 36, tak ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Terakhir di tahta Daud. Setelahnya, kan Yesus mengatakan, kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Nah sekarang, setelah kerajaan Daud diambil, diberikan kepada siapa? Mana kerajaan itu? Kerajaan Inggris? Tidak mungkin. Belanda? Nggak mungkin. Satu-satunya kerajaan yang dinubuatkan kemudian dalam kitabnya orang Yahudi, ini lagi-lagi nih, kita berbicara nih, itu hanya ada di kerajaan Arab. Apa buktinya? Kita baca. Di dalam Yesaya 60. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Median Eva, mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 nomor 7. Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot. Nebayot itu anak pertama daripada Nabi Ismail. Kedar ini adalah anak kedua dari Nabi Ismail. Akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Nah, kemana anak Ismail melakukan persembahan kurban selama ini? Kepada Mekah. Yesaya 60, 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, kebanggaan kekal, menjadi kegirangan turun-temurun. Itu di mana? Di Israel atau di Mekah? Yesaya 60 nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang datang membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan untukmu. Itu siapa? Di mana negara itu? Di mana bangsa itu? Di mana raja-raja datang semua bersiara ke sana? Itu di mana? Di Yerusalem? Gak mungkin. Yesaya 60 nomor 11. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera, shalom, salam, Islam, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Itu di mana? Yesaya 62 nomor 12. Orang akan menyebutmu dengan bangsa yang suci, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Itu di mana? Di mana orang suci ketika dia masuk harus menanggalkan semuanya? Di mana orang suci pergi? Kemudian di Yesaya 60:18, tidak akan ada kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu dengan salam, selamat, dan pintu-pintu gerbangmu sebagai pujian. Ini di mana? Yang terakhir, Yesaya 35 nomor 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan dengan jalan suci. Orang-orang yang tidak tahir, orang-orang yang tidak bersunat tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itu di mana? Jadi semua janji-janji Tuhan kepada Abraham berdasarkan Bible itu sendiri digenapi oleh keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Yang untuk Raja Daud ketika mau membangun mesbah untuk Allah dalam Alkitab juga akhirnya kan Raja Salomo yang menyelesaikan. Kan banyak juga raja-raja yang memberikan perak, emas, tembaga untuk membangun mesbah tersebut. Apa itu tidak termasuk menurut abangnya? Iya, Nabi Daud memang punya kerajaan, Salomo memang punya kerajaan. Maksudnya ketika mau membuat mesbah itu, apakah dalam Islam itu sendiri sudah digenapi? Di mana itu ya Bang? Maaf. Kan tadi perjanjiannya yang saya katakan tadi itu bahwasanya akan disinggahi
akan dijadikan sebagai kebanggaan abadi. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Kalau itu ada di Raja Daud, mana abadinya? Mana kerajaannya? Sementara Yesus lebih dulu kemudian menubuatkan, dikatakan bahwasanya kerajaan akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Allah. Matius 21 nomor 43. Kerajaan akan diambil. Sesungguhnya akan tiba masanya kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang memberikan hasil yang dikehendaki oleh Allah. Itu dalil. Jadi kerajaan tak ada lagi di sana, sudah diambil alih dan diberikan kepada bangsa lain. Nah, di mana keagungan nama Allah itu digaungkan secara turun-temurun tanpa henti-hentinya siang dan malam? Hanya di Mekah. Makanya tadi Ulangan 33 nomor 2, hukum yang diberikan di tangan kanannya itu adalah hukum yang berapi-api untuk menghanguskan seluruh hukum jahiliyah yang ada di atas muka bumi ini. Yesaya 60 nomor 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika Yerusalem itu berjaya, Bait Suci berjaya di sana, tanah Mekah, Faran, itu tidak dianggap. Itu dianggap sebagai tanah yang tandus. Tidak ada orang yang kemudian singgah di sana. Makanya Hagar dan juga Ismail dibuang ke situ. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Seluruh dunia di mana ada Islam, mereka akan tergiang untuk dia datang ke sana, siapapun itu. Nah, sedangkan Yerusalem, siapa yang pergi ke sana? Sekali lagi saya katakan bahwasanya kami tidak tergantung kepada apa yang tertulis di kitab di luar Al-Quran. Iman kami hanya di Al-Quran. Hanya kebetulan aja nih kita diskusi. Ya, silakan. Iya, karena kan saya lagi belajar juga Bang, jadi saya kan pengen lihat saudara saya Muslim menanggapi seperti apa, supaya saya juga bisa melihat dari orang Kristennya menanggapinya seperti apa. Karena tadi abangnya bilang bahwa Nabi keturunan Ishak itu saudara-saudara saya Muslim juga mengakui atau mengimani juga bahwa mereka adalah Nabi. Makanya saya jadi tertarik Bang, karena kan saya belum tahu juga bagaimana Islam mengimani nabi-nabi turunan dari Ishak tersebut. Kalau untuk ini Bang, maksud abang yang dimana semua umat Islam ingin rindu ke sana, apakah yang abang maksud ini adalah Mekah? Kenapa? Tadi abang bilang di mana kerajaan yang kekal itu, di mana semua umat Islam merindukan ke tempat tersebut. Apakah itu yang abang maksud adalah Mekah? Iya, betul. Karena berarti yang menurut abangnya ini yang dijanjikan Allah kepada Abraham menjadi bangsa yang besar, menjadi raja, itu adalah Mekah, kerajaan yang Mekah ini, seperti itu ya Bang? Iya, benar. Oke, untuk sampai sini selesai. Untuk saya penasaran juga untuk Nabi Muhammadnya Bang. Untuk pengajaran Nabi Muhammad itu sendiri, kan sebelum Nabi Muhammad turun, yang pasti orang pengikut Yesus sudah ada, atau Kristen sudah ada ya? Iya. Oke, untuk Nabi Muhammad itu sendiri, bagaimana di dalam Al-Quran Nabi Muhammad berkomunikasi atau hidup berdampingan dengan orang Nasrani? Iya, kalau diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani. Oke. Berdampingan mereka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di bawah pemerintahan beliau tentram, damai, sejahtera. Mereka dilindungi. Oke. Dan pernah disolimi Tentang mereka. Piagam Madinah. Iya, betul. Untuk
untuk Nabi Muhammad ini yang kita kenal dia orangnya baik ya, dan layak dicontoh. Apakah Nabi Muhammad pernah berkata atau tertulis di Al-Quran bahwasannya Nabi Muhammad pernah berkata bahwa umat Kristen akan masuk neraka? Ya, betul. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka semua akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Itu jelas. Untuk kafir ini sendiri, orang Muslim memaknainya seperti apa ya, Bang? Orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, itu adalah orang kafir, orang yang memperbodoh diri. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Di situ dijelaskan, wa may yarghabu an millati kurban hewan. Yang ketiga sunat. Barang siapa yang membenci ketiga ajaran ini atau salah satu di antaranya, maka mereka adalah orang yang memperbodoh diri. Mereka disebut sebagai orang zalim. Berarti ada ucapan dari Nabi Muhammad itu sendiri yang mengatakan di luar dari Islam atau yang beragama Kristen itu masuk neraka ya, Bang? Iya, itu betul. Oke, meskipun sebenarnya orang yang di luar dari Islam ini berkelakuan baik seperti itu atau banyak memberikan teladan, apakah itu akan masuk surga? Akan masuk neraka, tetap masuk neraka menurut ajaran Islam? Iya, semua dosa di dalam Islam itu diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Tetapi satu dosa yang tidak diampuni, yaitu menjadi kafir, mati dalam keadaan kafir. Ketika saudari mengatakan, apakah mereka tetap menjalankan kemudian kebaikan tetap masuk neraka? Iya. Kenapa? Karena kasih sayang yang ada di antara mereka itu hanya sifatnya duniawi. Innamat takhaztum min dunillah awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Mereka ada rasa kasih sayang di antara mereka, tapi hanya sebatas kehidupan dunia saja. Di akhirat mereka tak ada lagi kasih sayang. Seperti itu. Oke. Untuk pamannya Nabi Muhammad yang tidak sampai dia mati tidak masuk atau tidak mengimani agama Islam, itu berarti dalam agama Islam mengimani bahwasanya pamannya Nabi Muhammad tersebut saat ini ada di neraka. Ya, nah inilah kehebatan Al-Quran. Orangnya masih hidup. Abu Lahab itu punya potensi untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang kejam yang ada hidup zaman beliau. Bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar, orang-orang yang beringas, orang-orang yang kejam. Sama, bahkan lebih kejam mereka-mereka itu dibandingkan pamannya Abu Lahab misalnya. Tapi Abu Lahab masih hidup di dunia, wahyu Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Coba bayangkan, bagaimana sekiranya pamannya ini beriman pada saat itu? Maka wahyu ini gagal, maka Al-Quran ini gagal. Berarti Al-Quran ini karangan. Tapi faktanya, sampai Abu Lahab itu meninggal, beliau tidak beriman. Berarti wahyu Al-Quran yang dibacakan kepada dirinya itu adalah betul. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma akna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron zata lahab. Kelak dia Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Orangnya masih hidup loh. Orangnya masih hidup pada saat itu. Wahyu ini sudah diturunkan oleh Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar yang selalu menyebarkan fitnah. Istrinya pun hidup pada masa itu, tapi Allah sudah menurunkan wahyu bahwa Abu Lahab dan istrinya adalah penghuni neraka. Fi jidha habul mim masada. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipinta.
Andai saja ini bukan wahyu Allah, maka bisa jadi Abu Lahab pada saat itu beriman. Maka gugur Al-Quran. Maka Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Tapi faktanya orangnya masih hidup, mendengarkan tentang ayat ini, tapi dia tidak beriman. Coba, berani-beraninya Nabi Muhammad mengarang kalau ini karangan tentang pamannya. Padahal bisa jadi pamannya beriman. Tapi faktanya pamannya meninggal dalam keadaan kufur kepada dirinya. Berarti Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah membuktikan bahwa Allah tahu segala sesuatu yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Allah mengetahui, wahai Nabi Muhammad, sampaikan wahyu itu. Karena pamanmu itu tidak akan pernah beriman sampai dia meninggal. Benar, tidak beriman sampai dia meninggal dunia. Berarti ayat ini betul. Oke, maaf ya Bang, dan untuk teman yang nanya di sini, kenapa nanya terus? Karena saya memang nggak ngerti ya teman-teman, saya pengen belajar, makanya saya nanya, bukan mau menjelekkan, menjatuhkan, mohon maaf, bukan. Aku Iya, cuma pengen silakan, tahu aja. silakan. Nah, berarti di sini saya sudah paham betul bahwa saudara-saudara saya yang Muslim mengimani bahwa pamannya Nabi Muhammad itu saat ini berada di neraka. Untuk yang ini Bang, saya juga mendengar kadang-kadang orang berbicara bahwa Nabi Muhammad ini menikahi seorang anak gadis di bawah umur. Apa itu benar Bang? Iya, jadi gini, ada hadits yang diriwayatkan kemudian orang yang tinggal di Irak yang tidak pernah bertemu langsung dan bercerita langsung tentang keadaan itu. Tidak pernah kemudian ada cerita ini muncul kecuali yang dia ceritakan ketika dia tinggal di Irak, tidak lagi tinggal di tempat asalnya. Dan pada saat itu dia sudah pikun, ingatannya sudah lemah, lalu meriwayatkan cerita itu. Sementara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Badar, perang Uhud, mensyaratkan siapapun yang ikut perang Badar, baik yang bagian logistik, bagian kesehatan atau apapun itu, dipersyaratkan usianya harus 15 tahun baru bisa ikut. Itu sejarah. Nah, Siti Aisyah ikut perang Badar, berarti Siti Aisyah lolos dari syarat, yaitu 15 tahun. Siti Aisyah ketika perang Badar belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis tadi tertolak. Usia 15 tahun Siti Aisyah ikut perang Badar, di situ dia belum menjadi istri beliau. Belum menjadi istri. Berarti yang dibesar-besarkan kemudian tentang hadits itu adalah pemberitaan yang doif, pemberitaan yang cacat, karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Nah, kalau hadis itu dipaksakan kemudian, satu, Nabi Muhammad SAW diberitakan menikahi Siti Aisyah pada saat usia 6 tahun. Tetapi diceritakan pula serumah di usia 9 tahun. Serumah di usia 9 tahun. Lalu kapan mulai digauli? Tidak ada diberitakan kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun, apakah ada syariat syariat atau ada hukum adat atau hukum kebangsaan Arab yang dilanggar masa itu? Atau ada adat keluarga yang dilanggar pada saat itu? Tak ada. Buktinya, kedua orang tua daripada Siti Aisyah bergembira, senang, bahagia mendapat besan seorang Nabi. Siti Aisyah pun girang gembira sekali menemukan dan mendapatkan menantu. Ya, menantu kemudian. Lalu kemudian Siti Aisyah senang mendapatkan suami seorang Nabi yang luar biasa, seorang pemimpin, seorang presiden. Dia sangat bahagia. Apa bukti kebahagiaannya? Beliau menghafalkan ucapan Rasulullah lebih dari 2000 poin hadits. Lebih dari 2000 hadits perkataan Rasulullah dihafalkan oleh beliau. Dan beliau sangat-sangat tersakiti kemudian ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Berarti unsur fitnah yang mengatakan Siti Aisyah adalah korban pedofil, pencabulan, dan seterusnya, itu adalah hoax
yang dihembuskan oleh pembenci-pembenci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, itu 1400 tahun silam orang yang hidup di padang gurun, wanita usia 9 tahun itu sudah tambun. Itu seusia, fisiknya seusia umur anak Indonesia di Asia ini 20 tahun, bahkan sampai 25 tahun. 9 tahun usia wanita Arab di tahun itu sama dengan usia orang Indonesia hari ini di usia 25 tahun. Karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan, habitat, tempat hidup, alam yang mempengaruhi kematangan wanita Arab pada masa itu dan sampai hari ini. Lalu kemudian yang keempat, santer kita dengarkan nenek kita. Ada yang menikah belum tamat SD. Ada yang belum haid sudah nikah. Itu orang-orang dulu nih yang hidup sesama dengan kita. Ada nenek-nenek kita, saya kawin dengan kakekmu nak. Pada saat itu saya belum haid. Banyak cerita-cerita kayak begitu. Banyak cerita. Jadi tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dilanggar kemudian. Karena kenapa? Pandangan kita pada hari ini tentang budaya seseorang atau keadaan seseorang tidak bisa kita nisbahkan kepada keadaan manusia di 1000 tahun, 2000 tahun masa lampau. Bagaimana dengan Ishak, dengan Ribkah yang menikahi usia 3 tahun? Tapi apakah itu dihakimi kemudian? Dihakimi sebagai seorang pedofil? Tidak. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW segala fitnah, hujatan kemudian diberikan kepada beliau untuk menjatuhkan karakter beliau. Alhamdulillah, semakin difitnah, semakin harum nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yang terakhir, Siti Aisyah dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena petunjuk Allah. Kenapa bisa? Karena Siti Aisyah dipersiapkan oleh Allah untuk menghafalkan kaidah-kaidah hukum syariah fikih tentang wanita yang berguna bagi nois, yang berguna bagi kehidupan umat Islam ke depannya. Jadi Allah yang memberikan petunjuk kepada Rasulullah untuk menikahi seorang wanita yang cemerlang otaknya, yang cerdas otaknya, untuk menghafalkan risalah keislamannya yang berkaitan dengan kewanitaan seperti haid, nifas, dan seterusnya. Jadi itu berlaku karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sedikit saya tambahin, Mbak. Jangankan bangsa Arab ya. Ada Jawa saja. Kalau kita mundur ke belakang dia tahun-tahun 60, 70, 80, 90. Kalau dia punya anak gadis umur 13 tahun belum menikah, itu orang tua malunya sudah setengah mati itu. Dianggap anaknya itu perawan kasep, perawan yang tidak laku. Ya. Nah, contoh mama saya sendiri itu nikah dengan ayah saya itu umur 9 tahun. Punya anak saya umur 15 tahun. Ada sepupu saya ya, itu lulus SD kan. Itu tahun 1998 langsung dinikahkan. Apalagi orang-orang desa di Jawa kalau punya anak sudah gede ya, sudah balik dia, itu dimulai dari umur 9 tahun sampai 15 tahun dia nggak laku, orang tuanya sudah malu setengah mati. Apalagi 1400 tahun yang lalu. Bagaimana kehidupan orang masa itu? Ya, jadi itu dianggap pedofil itu kan setelah ada ketetapan pemerintah wanita itu menikah di atas 20 tahun. Itu tahun berapa? Kemarin sore dibikin itu. Tahun 2000-an sekian lah. Ya, tapi sebelum itu nggak ada. Nggak ada ketetapan menikah wanita di atas 20 tahun, nggak ada. Itu yang saya sampaikan. Makasih. Oke, saya rasa untuk kayak tradisi kita ya, misalnya orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, yang lain-lain yang seperti itu tidak ada hubungannya ke sini ya, karena kan kita manusia biasa ya, bukan nabi. Yang saya pengen belajar dari nabinya tersebut, ternyata tadi Bang Juma menjelaskan bahwa ada beberapa cerita yang mengisahkan seperti itu, tetapi sebenarnya itu hoax, itu ya Bang? Iya.
Oke. Kalau memang itu hoax, berarti Nabi Muhammad tidak pernah menikahi anak di bawah umur gitu ya, Bang? Berdasarkan kisah histori, Rasulullah tidak menikahi Siti Aisyah 6 tahun. Karena usia Aisyah 15 tahun belum menikah dengan Rasulullah. Oke. Eh, Sampai sini sih beberapa yang bikin saya ini kan, saya kan seorang Nasrani nih, melihat saudara-saudara saya yang Muslim dari kisahnya Nabi Muhammad kan, saya dulu sebelum bertemu dengan abang-abang semua ya, sebelum bertanya atau belajar sama kalian ya, dulu di mata saya ini Nabi Muhammad ini mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Dia menikah di anak di bawah umur. Terus saya melihat juga teman-teman saya yang Muslim sering kayak demo-demo apa segala macam. Saya pikir dulu ajarannya memang seperti itu, tapi ternyata bukan ya. Terus abang-abangnya juga ternyata baik. Untuk konsep ininya saya juga pernah dengar, Bang, dari luar ya, untuk konsep surganya, apakah benar laki-laki mendapatkan 70 bidadari? Ya, jadi kalau berbicara mengenai surga, segala kenikmatan kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuninya. Al-Quran menyajikan di dalam surah As-Sajdah ayat 17 kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sama seperti yang dijelaskan kemudian oleh para nabi sebelumnya, bahwasanya fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati mereka, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah masih merahasiakan bermacam-macam kenikmatan yang nanti menunggu di jannah, di surga. Lalu bagaimana dengan bahasa 72 bidadari? Itu adalah metode Allah kemudian menyampaikan hal surga kepada orang-orang jahiliyah, di mana orang Arab jahiliyah pada masa itu gemar dengan perempuan, suka melampiaskan nafsu kepada budak-budak, kepada perempuan-perempuan. Mereka beringas sekali kepada perempuan. Maka Allah menghentikan itu dengan menjanjikan, hentikan itu, maka kelak engkau akan mendapatkan 72 bidadari. Jadi dakwah Rasulullah itu berhasil kemudian. Akan tetapi kenikmatan-kenikmatan yang ada di jannah, yang ada di surga, dikatakan oleh Allah, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Nah, ini dalil. Juga di dalam 1 Korintus 2:9 ada data seperti itu. Sebab ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia nanti di surga. Kemudian, berbicara mengenai bidadari. Bidadari itu pelayan. Saya nih misalnya, masuk surga. Saya punya istri, saya punya permaisuri. Bidadari pelayan-pelayan saya ini ya sebagai pelayan aja. Sebagai pelayan. Meskipun diberikan kepada saya 72 bidadari sebagai pelayan, karena saya punya permaisuri. Orang yang masuk surga adalah orang yang suci. Orang yang suci adalah orang yang menjaga dirinya dari segala aspek, utamanya hal-hal yang berhubungan dengan lawan jenisnya. Itu orang suci. Jadi kalau di dunia saja mereka mampu menjaga syahwat, di dunia saja mereka mampu menjaga kelamin mereka, mereka sadar bahwa Allah melihat sehingga Dia menjaga diri mereka, apalagi nanti di surga. Setiap manusia di surga itu memiliki pendamping masing-masing, dan kemudian mereka tidak dirugikan sedikit pun. Itu di surga itu seperti itu diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi keselamatan dalam Islam, surga Ar-Ra'd ayat 23, laki perempuan suami istri mereka akan masuk bersama anak-anaknya, keturunannya kepada surga. Mereka berbahagia di sana. Kemudian Al-Quran surah Hud
mereka kekal di surga. Ar-Ra'd ayat 29, mereka bahagia di surga. Ibrahim 23, mereka kekal di surga dengan ucapan salam, salam, salam. Lalu kemudian dinyatakan kemudian di dalam Al-Quran surah Taha ayat 75, surga itu adalah tempat-tempat yang mulia. Jadi tidak mungkin di sana ada lagi kecurangan, tidak mungkin lagi di sana ada kemaksiatan. Lalu kemudian Al-Hajj ayat 56, surga yang mereka tempati adalah surga yang penuh dengan kebahagiaan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ar-Rum ayat 15, surga adalah alam yang penuh dengan kebahagiaan. Luqman ayat 8, surga adalah alam yang penuh dengan kenikmatan. Lalu kemudian Asy-Syura ayat 22, di surga semua penduduknya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu kemudian Al-Jasiyah ayat 30, di surga umat Islam menyatakan diri sebagai keuntungan yang nyata. Al-Buruj ayat 11, surga yang ditempati umat Islam adalah tempat keberuntungan yang besar. Jadi tak ada yang dizolimi di sana. Tak ada yang dizolimi. Kalau laki-lakinya kemudian mendapatkan 72 pelayan, wanitanya mendapatkan hal yang membahagiakan mereka. Nah coba, apa yang membahagiakan wanita di atas muka bumi ini? Banyak suami? Gak mungkin. Ada nggak wanita di atas muka bumi ini bahagia karena banyak suami? Ada Bang Suma. Siapa? Si Fulan, si Fulan, si Fulan. Wanita-wanita yang bahagia karena banyak laki-laki, tempatnya di neraka, nggak ada di surga. Kecenderungan daripada wanita adalah perhiasan, emas, perak, berlian, intan, dan sebagainya. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada mereka kelak di jannah. Wanita-wanita dibahagiakan dengan perhiasan-perhiasan yang mereka punya. Sedangkan laki-laki apa yang membahagiakan mereka di dunia ini? Wanita. Wanita, pendamping. Maka laki-laki diberikan oleh Allah untuk membahagiakan mereka sesuai yang mereka inginkan. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang kemudian disalahkan. Ketika kemudian istri saya cemburu kepada bidadari, istri saya nggak layak masuk surga. Karena di surga tak ada cemburu, tak ada iri, tak ada dengki, tak ada ghibah, tak ada lagi yang seperti itu di surga, nggak ada. Yang ada hanya kebahagiaan, yang ada hanya kemuliaan, yang ada umat Islam hidup di dalam kebahagiaan abadi. Lalu di Kristen, jangan tanya saya, bahaya kalau mengenai surga. Saya kira begitu, Mbak. Sedikit saya tambahin ya. Silakan, Akhi. Kawan-kawan Kristen ini sering mempertanyakan di surga Islam Tuhan itu memberi 72 bidadari. Tetapi mereka kenapa tidak protes ketika Tuhannya minta cewek perawan 32 orang? Seperti yang tertulis di dalam kitab Bilangan 31 ayat 17 sampai 40. Nah, kalau kita tanya kepada orang yang otaknya normal, Anda pilih Tuhan yang memberi bidadari atau Tuhan yang minta cewek? Nah, silakan Mbak Sulasri, Anda pilih Tuhan yang memberi bidadari atau Tuhan yang minta cewek? Oke, maaf Bang, saya ini ingin belajar Islam bukan. Enggak, saya tanya ini, saya tanya. Kan nggak apa-apa, balik tanya sedikit aja. Anda pilih Tuhan yang memberi bidadari atau Tuhan yang minta cewek 32 orang? Saya rasa Tuhan tidak memberi bidadari 72 dan juga tidak meminta perawan. Tidak ada itu. Itu hanya kiasan. Oke. Sama kayak Bang Juma bilang tadi. Bukan kiasan. Bidadari itu adalah kiasan. Bukan kiasan, Mbak. Ini saya bacakan ya. Apakah yang dibunuh ini wanita kiasan? Kita baca Bilangan 31 ayat 17. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Itu kiasan? Itu bukannya waktu masa berperang ya, raja apa gitu. Itu bukan Tuhan yang ngomong. Iya, ini saya. masa perang, betul. Tapi itu dari bukan rampasan Tuhan. perang ini, Iya, rampasan perang ini diantaranya adalah wanita-wanita yang belum pernah disetubuhi. Nah, dari wanita-wanita yang belum pernah disetubuhi itu ada 320.000 orang. Tuhan dapat jatah cewek, bahkan minta upeti berupa cewek 32 orang.
Jadi ini Tetapi bukan kiasan. iya, tetapi di ayat itu juga tidak ditulis bahwa Tuhan yang memintanya. Itu kan Oke, kita baca ya, berkurang. kita baca. Apakah Tuhan meminta atau tidak? Kita baca di ayat 30. Ya, di ayat 35. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Nah ini ayat 40. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Ini Tuhan minta nih. Nggak ada sih saya mendengar Tuhan, tapi ini kayaknya bukan. Bentar. Anda masih ini ya? Iya. Oke, saya tunjukkan deh ya. Tapi tunggu Bang, itu tertulis di mana tadi dan itu perjanjian Kita lama atau bilangan. perjanjian baru? Ini Tuhan atau bukan? Kita baca dari ayat 25 ya. Nih. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan engkau ini, dan Imam Eliezer, serta kepala puak-puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus menguduskan upeti bagi Tuhan. Ini yang ngomong Tuhan ini. Engkau harus menguduskan upeti bagi Tuhan. Nah, upeti-upeti yang itu tadi salah satunya berupa manusia. Jadi Tuhan minta upeti berupa manusia 32 orang. Cewek perawan. Ada Tuhan minta kok. Oke, kalau menurut Abang itu adalah Tuhan, itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Oke, kalau di perjanjian lama saya rasa Abang lebih bagusnya nanya kepada orang Yahudi. Oke, Karena apakah Tuhan perjanjian Anda baru- bukan Tuhan yang di perjanjian lama juga? Tetapi di perjanjian baru kan Yesus itu sudah membatalkan yang Jadi seperti itu. apakah Anda mau menyangkal bahwa Tuhan Anda itu berbeda dengan Tuhan yang di perjanjian lama? Sama, tetapi Oh, beberapa sama, berarti Tuhan Anda juga yang minta cewek Iya. 32 orang kan? Tetapi Tuhan Yesus itu memutuskan banyak yang tidak sejalan dengan perintahnya Tuhan seperti itu. Tapi saya rasa itu ini loh Bang, apa? Kata siapa? Kata siapa? Yesus itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Oke, gini Bang. Ini Anda dapat dari mana contoh? Gini Bang, maaf ya. Saya ini balik lagi, saya bilang saya mau belajar. Kalau Abang mau menanyakan Oke. itu, saya rasa Oke Abang ya. harus menanyakan sama orang yang memang ahli Alkitab gitu. Karena Ahli. Anda kan mengimani kitab ini. Gini Bang, Makanya saya tadi pengen belajar bagaimana sih Islam itu melihat Jadi saya Allah. hanya memberitahu kepada Anda, ya, Tuhan Islam memberi bidadari, Tuhan Anda minta cewek 32 orang. Udah. Nah, oke, Oke, dari selesai. situ- Oke, dari sini juga saya mau bilang bahwa tadi Bang Juma sudah mengatakan Abang Sugi ini salah. Karena Bang Juma menjelaskan kepada saya bahwa Salah. Allah tidak Salahnya di member- mana? Iya, Kapan Bang Juma ngomong saya salah? Bentar Bang, Bang Juma tadi Abang bilang Allah memberikan 72 bidadari. Sementara tadi Bang Juma sudah menjelaskan kepada saya dan saya rasa itu lebih masuk akal daripada Abang ya. Bang Juma menjelaskan ke saya bahwa 72 bidadari itu hanya kiasan, bukan berarti 72 bidadari diberikan pada lelaki karena lelaki ini yang sangat dicintainya adalah perempuan. Nggak ada, Makanya salah dikasih tangkap. Bang perumpamaan Juma nggak seperti ngomong itu. seperti itu. Maaf, Bang Juma, Yang boleh dimaksud di dijelaskan situ lagi, Bang? 72 bidadari itu pelayan, bukan kiasan di situ. Nah, Nggak ada itu. Bang Juma ngomong Nah, kiasan. betul pelayan. Tetapi Abang tadi bilang Allah memberikan 72 bidadari. Seperti ini aja Bang. Saya ini pengen tahu Muslim itu seperti apa. Saya melihat dua persepsi ya. Ada Islam yang saya lihat seperti agak radikal, tapi satu ada juga yang sangat baik. Seperti saat ini saya dengan abang-abang ini semua menjelaskan dengan sangat baik. Jadi saya mengerti, oh ya Nabi Muhammad itu turun dari Nabi Ismail. Seperti ini dijelaskan Bang Juma. Saya rasa kayak, oh iya masuk akal gitu. Tapi kalau Abang mendesak saya untuk seperti ini, saya rasa saya mau bilang kayak Saya ingin kenapa membuka ya? nalar Gitu. Anda, bukan cuma Anda saja yang ingin saya buka nalarnya. Ketika mereka itu melecehkan di surga Islam ada 72 bidadari, maka saya ingin membandingkan dengan keadaan itu. Tuhan kami memberi 72 bidadari. Tuhannya Kristen minta cewek 32 orang. Pertanyaan saya, pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Gampang toh?
Tetapi Bang Juma tadi sudah menjelaskan, saya rasa itu sudah cukup. Ya sudah. Oke. Lanjut sama Bang Juma. Oke Bang, berarti kejelasannya 72 bidadari ini sebenarnya bukan dimaksud dengan seperti yang saya dengar orang-orang berkata ada 72 bidadari yang akan dijadikan istrinya atau menjadi pesta seks, bukan seperti itu yang dimaksud ya Bang? Belayan-belayan surga itu. Tidak Bang. ada di dalam keterangan hadis maupun Al-Quran bahwa di surga ada pesta seks. Nggak ada. Iya, yang saya dengarkan Bang. Iya, itu nggak kan ada, nggak di ada. YouTube. Nggak Iya, ada. iya, Lanjut, saya Bang bilang Juma. itu nggak ada, bener Bang. Iya, nah itu saja sih untuk dari tadi saya belajar, dari saya masuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, segala macam saya sudah lihat dan mendengarkan penjelasan dari abang-abangnya. Abang-abang juga menyambut dengan sangat baik. Saya berterima kasih, saya dapat edukasi ilmu yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu. Ternyata Nabi Muhammad itu tidak mengajar tidak menikah di bawah umur, juga tidak menjanjikan surga 72 bidadari seperti yang dipikirkan di luar sana. Ternyata Nabi Muhammad itu adalah sosok orang yang memang mencontohkan suatu kebaikan yang mengabdi kepada Allah, seperti itu ya Bang. Terima kasih, saya sebagai Katolik merasa bersukacita sekali karena kalian menyambut saya, memberikan saya edukasi yang sangat baik. Terima kasih untuk Bang Juma, Bang Sugi juga maaf ya kalau tadi Ya. pertanyaan saya agak Nggak ini apa-apa, maaf nggak ya apa-apa. Bang. Iya, ini sebuah edukasi yang sangat baik bagi saya. Saya juga bisa bertanya kepada nanti orang atau pastor yang pastor saya di gereja, boleh saya tanyakan beberapa yang saya tanya ini. Yang kalian jelaskan ke saya bisa saya tanyakan kepada pastor saya. Bagaimana nanti penjelasannya itu kan berada di saya, karena saya merasa juga ketika saya menanyakan saya berdoa kepada Tuhan yang menurut saudara Muslim Tuhan Kristen dan Islam itu berbeda atau tidak, tapi bagi saya pribadi Tuhan itu ya ketika saya berdoa kepada Tuhan ya saya merasa sampai kepada Tuhan, mau itu Islam atau siapapun. Saya bersukacita sekali, terima kasih kalian baik sekali sama saya. Saya izin turun dulu ya. Terima kasih semuanya, kalian baik sekali. Iya, sama-sama Mbak Sulastri. Kita belajar lagi nanti ya. Oke, nanti kalau ada beberapa yang mau saya tanyakan boleh saya join lagi. Siap. Iya, silakan, Oke, silakan. terima kasih. Bye-bye. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jadi kayak wabarakatuh. kesambar petir dia tadi. Waduh, Tuhanku minta cewek gitu. Itu Ustadz Sugi tadi kasih pesan sama Sulastri tadi. Kalau nanyain ke pastornya nanti, tanya juga cara ngetes keperawanannya itu kayak gimana itu, gitu loh. Betul iya. Adakah alatnya dulu itu cara ngetes perawan? Itu tadi kenapa Aki nggak dijawab juga Yesus menjanjikan 100 istri itu? Beliau status belajar soalnya. Ya sekali-kali Nanti dikasih masih shock ada besok. terapi gitu. Sikit Iya, kasih shock mas- terapi sikit. Betul. Iya, kelupaan saya. The Jason tuh jangan dianggurin. Ya. Halo, Jason, John. Selamat siang. Jason, John. Jason, udah turunin, nggak ada suaranya. Jason. Mau kupanasin sedikit orangnya lari, aduh. Nah, mana itu siapa nama yang tadi di Papua itu? Nah itu lagi, aduh. Maunya dia aja yang dengerin, ketika orang ngomong dia nerocos. Ngamuk Bang Juma. Pendeta Frans. Yang bilang Yesus itu Papua, orang Papua. Salah, Yesus orang Sunda. Dilanjut dulu, saya mau sholat duhur. Bang Yan, gimana kabarnya Bang Yan? Alhamdulillah, Pak De. Sehat Sehat. ya? Sehat. Saya Ketemu sholat dulu nanti ya, semua di sana standby. ya. Yuk, insya Allah 3 hari lagi kita jumpa. Amin, amin. Yuk. Papa Gemoy Kristen atau Muslim, Papa Gemoy? Moderator tolong silakan dinaikkan dulu teman-teman yang minta naik itu, moderator di bawah. Papa Gemoy Kristen atau Muslim?
Oke, panggilan kedua, Papa Gemoy. Panggilan ketiga, Papa Gemoy, buka mute-nya. Oke. Ya, sedikit informasi ya teman-teman bahwa TikTok ini sekarang sensitif. Kalau ada yang tidak bicara naik di komal itu biasa otomatis turun kalau sudah 3 kali dipanggil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lagi kita cari teman-teman Kristen untuk dialog, tiba-tiba kawan-kawan Muslim yang naik, itu TikTok sensitif juga. Biasa langsung turun secara otomatis. Jangan ketawa kalian di bawah. Gitu teman-teman. Ya, DJ Kusuma, Kristen atau Muslim, brother? Bro DJ Kusuma, silakan ngomong, brother. Panggilan kedua. Panggilan ketiga untuk Bro DJ Kusuma. Nah kan? Otomatis TikTok. Silakan teman-teman di bawah. Jangan ketawa kalian. Otomatis ini, otomatis TikTok. Oi. Silakan moderator dinaikkan teman-teman yang minta naik. Tapi kalau Muslim, karena kita lagi cari teman Kristen, itu otomatis akan turun sendiri kalau kawan-kawan Muslim yang naik. Kalau sudah salam terus dia Muslim, langsung turun itu. Biasanya gitu kalau TikTok, karena sensitif. Silakan teman-teman teman-teman Kristen, jangan ketawa kalian. TikTok ngadi-ngadi betul. Oke, panitia Kristen atau Muslim, brother?